Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Samelian Jeni dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan menjelaskan materi mengenai dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu dakwah? Secara etimologis, kata dakwah merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab, yaitu dakwah. Kata tersebut bermakna memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi, serta meratapi. Lalu, apa itu dakwah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Dalam KBBI, kata dakwah memiliki dua pengertian, yaitu penyiaran propaganda dan penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat atau seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama. Adapun secara etimologis, makna dakwah berikut diungkapkan oleh beberapa tokoh. Salah satunya ada Toha Yahya Umar. Beliau menyatakan bahwa pengertian dakwah secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan yang berisikan cara-cara, tuntutan, bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia untuk menyetujui, melaksanakan suatu ideologi, pendapat, dan pekerjaan tertentu. Yang kedua, ada Hamzah Yakub. Beliau mengatakan bahwa dakwah sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 adalah mengajak umat manusia ke jalan Allah dengan cara bijaksana, nasihat yang baik, serta kalau terjadi perdebatan, maka berdebatlah dengan cara yang baik pula. Selanjutnya, bagaimana dengan tujuan dakwah? Di sini terdapat 4 tujuan dakwah, yaitu yang pertama, ada membantu manusia melaksanakan syariat Allah. Yang kedua, ada mengubah tingkah laku buruk dari masyarakat muslim. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang keempat adalah penyebaran agama Islam kepada non-muslim. Berikutnya, ada metode dan strategi dakwah. Terdapat 3 metode dalam hal ini, yaitu ada metode pertama, kedua, dan ketiga. Metode pertama adalah dakwah bil hikmah. Kata al-hikmah sedikitnya memiliki 5 arti, yaitu al-adl atau keadilan, al-haq atau kebenaran, al-hilm atau ketabahan, al-ilm atau pengetahuan, dan an-nubuwah atau kenabian. Dengan makna tersebut, sehingga yang dimaksud dengan dakwah bil hikmah di sini adalah aktivitas dakwah yang dilaksanakan secara matang, terencana, dan disesuaikan dengan objek dakwah. Metode kedua, ada dakwah bil mau'izatil hasanah. Makna mau'izah hasanah menurut Imam Al-Ghazali adalah pengajaran dan nasihat baik yang bersumber dari Al-Quran serta metode penyampaian berita gembira dan ancaman yang disertai dengan kebajikan yang membuat hati senang. Sehingga arah dari metode ini adalah aktivitas dakwah yang memberi kesan mendekati bukan menjauhi, memudahkan bukan menyusahkan, dan mengasihi bukan menakutkan. Pada metode ketiga, ada al-mujadalah. Makna dari al-mujadalah sendiri di sini adalah saling bertukar pikiran. Secara umum, makna dakwah dengan metode al-mujadalah di sini adalah aktivitas dakwah yang memposisikan objek dakwah sebagai rekan untuk saling bertukar pikiran dalam upaya untuk mencapai tujuan dakwah. Selanjutnya ada materi dan substansi dakwah. Menurut Quraisy Shihab, kekeliruan tersebut terdapat pada 3 hal, yaitu materi yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan pendengar. Yang kedua, materi yang disampaikan belum saatnya disampaikan ketika itu. Akibatnya apa? Akibatnya menyulut perbedaan pendapat dan perpecahan di kalangan pendengar yang salah memahami. Yang terakhir, ada materi sangat teoritis
alias sulit dimengerti secara praktis oleh masyarakat. Makna amar ma'ruf nahi munkar. Secara harfiah, kata ma'ruf berarti diketahui. Maksudnya, apa yang dipandang sebagai yang telah diketahui dan dikenal dan secara sosial dapat diterima. Antitesis dari ma'ruf adalah munkar, yang secara harfiah berarti tidak diketahui atau asing. Tatkala keduanya dikombinasikan, maka kedua istilah itu memiliki pengertian yang komprehensif, yaitu baik secara religius dan buruk secara religius. Ma'ruf berarti segala sesuatu yang terjadi dari dan sesuai dengan nilai dan kebenaran agama. Dan munkar berarti segala sesuatu atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan kebenaran agama. Untuk merealisasikannya, Al-Quran menggunakan kata amar atau menyuruh atau memerintahkan. Untuk tindakan menuntut pelaksanaan dan kata nahi atau mencegah atau melarang untuk tindakan pencegahan. Memperhatikan ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban yang menekankan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar secara pasti dan menyatakan bahwa keberuntungan dan kebahagiaan orang Islam dikaitkan dengan pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Di samping itu, wujud kesatuan dan saling bantu di antara orang beriman terutama harus direalisasikan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar dan mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kedudukan individu dan masyarakat muslim dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang dimaksud dengan individu di sini adalah rakyat atau manusia secara umum, selain pemerintah atau lembaga pemerintahan alias warga negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar, sebatas pada kemampuannya. Kewajiban di sini adalah kewajiban yang sifatnya kifayah, yaitu suatu kewajiban yang apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian orang dan dipandang sudah mencukupi, maka kewajiban tersebut telah gugur bagi yang lainnya. Artinya orang lain tidak wajib lagi mengerjakannya. Kedudukan pemerintah muslim dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana yang telah dijelaskan, amar ma'ruf nahi munkar merupakan suatu kewajiban yang sifatnya kifayah bagi masyarakat muslim pada umumnya. Namun, bagi pemerintah muslim, aktivitas ini merupakan suatu kewajiban yang sifatnya aini. Dengan kata lain, merupakan tugas utamanya. Yang dimaksud dengan pemerintah muslim di sini adalah semua orang yang memegang kekuasaan terhadap kaum muslimin, mulai dari pucuk pemimpinnya, pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, departemen-departemen, instansi, atau jawatan, juga angkatan bersenjata dan komponen pemerintahan lainnya. Yang intinya adalah setiap orang yang memegang kekuasaan pada sektor-sektor tersebut dan setiap orang yang memegang kekuasaan terhadap urusan kaum muslimin, maka mereka dituntut untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW bersabda, masing-masing kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lain-lain.
Pembagian amar ma'ruf nahi munkar. Pembagian amar ma'ruf nahi munkar ada 3. Yang pertama, yang berhubungan dengan hak-hak Allah. Yang kedua, yang berhubungan dengan hak-hak manusia. Yang ketiga, yang berhubungan dengan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Bencana pengaruh kemungkaran. Bencana yang paling berbahaya mengancam kehidupan masyarakat Muslim adalah bencana kemungkaran. Berbagai bencana atau musibah yang menimpa manusia dahulu atau sekarang, baik bencana alam, banjir, longsor, kebakaran, krisis ekonomi, politik, budaya, keamanan, dan kemanusiaan, sesungguhnya memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan adanya kemungkaran dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 40 yang artinya, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Pencegahan kemungkaran. Dalam hal pencegahan kemungkaran, hadis menggunakan istilah tahyir atau merubah. Perubahan maksudnya adalah perubahan ke arah perbaikan. Jadi, substansi pencegahan ini adalah perubahan untuk perbaikan. Masalah pencegahan kemungkaran menjadi kewajiban yang mendapat perhatian khusus dalam Islam, sehingga derajat keimanan seseorang dikaitkan langsung dengan kesungguhan dan kemampuannya dalam mencegah kemungkaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan tindakan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, pada hadis yang baru saja disebutkan, menetapkan adanya 3 tingkat strategi pencegahan kemungkaran. Strategi yang dimaksud yaitu yang pertama, dengan tangan yang dapat diartikan kekuasaan atau kewenangan. Pihak yang pertama-tama kena dengan kewajiban ini adalah pemerintah atau penguasa, sesuai dengan amanat dan kekuasaan yang diembannya. Yang kedua, dengan lisan, yakni segala bentuk ucapan atau tulisan yang berupa ajakan atau nasihat. Ajakan atau nasihat ini diharapkan mampu memberikan pengaruh yang positif. Sasaran ajakan dan nasihat adalah hati, karena itu harus keluar dari hati. Biasanya yang sampai ke dalam hati adalah yang keluar dari hati juga. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga, dengan hati. Orang yang tidak mampu mencegahnya dengan tindakan dan ucapan tidak berarti ia hanya diam, memejamkan mata dan menutup telinga. Sebab, jika hanya demikian, walaupun hatinya benar-benar mengingkarinya, sikap itu tidak memiliki pengaruh apa-apa. Bahkan, jika pengingkaran itu hanya terkubur dalam hatinya, tidak ada sikap konkret yang memperlihatkan suasana batinnya. Maka sama saja dengan membiarkan atau merestui kemungkaran tersebut. Seyogyanya, pengingkaran hati tersebut dapat dibaca melalui sikap yang nyata. Mungkin segitu saja dulu ya pembahasan dari saya mengenai dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.